Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah Nabi Musa alaihi salam. Berkaitan dengan kisah Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya pada banyak tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam beberapa tempat Allah menceritakan secara panjang lebar, sementara pada tempat yang lain Allah menceritakannya secara singkat. Allah Subhanahu wa taala menuturkan kisah tentang Musa dan Fir'aun secara garis besar dengan benar kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ia memaparkannya secara panjang lebar, seakan pendengarnya benar-benar menyaksikan peristiwa itu secara nyata. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Maksudnya, Fir'aun bertindak sewenang-wenang, durhaka dan tiran serta memilih kehidupan dunia semata. Dia berpaling dan tidak mau taat kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Dia jadikan komunitas penduduk negeri yang dikuasai terpecah belah. Rakyatnya di kotak-kotak berkelas-kelas dan bertindak secara sewenang-wenang. Mereka semua adalah kaum Bani Israel, dari garis keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim Khalilullah. Mereka pada saat itu merupakan komunitas warga bangsa yang terbaik. Namun kemudian mereka dipimpin oleh seorang raja yang tiran, durhaka, sewenang-wenang dan kafir. Dia perintahkan rakyatnya untuk patuh dan menyembah padanya. Sebuah sikap dan pilihan hidup seorang raja yang terburuk. Bahkan lebih dari itu, ia perintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam suatu riwayat yang diceritakan oleh As-Saddi dari Abu Saleh dan Abu Malik, bahwa pada suatu ketika Fir'aun bermimpi seakan ia melihat api bergejolak mendekat padanya dan Baitul Maqdis. Lalu api itu membakar istana dan lambang-lambang kerajaan Mesir dan semua komunitas Al-Qibti, namun tidak membahayakan Bani Israel. Ketika Fir'aun terbangun dari mimpinya, ia sangat terkejut dengan mimpi yang dialaminya. Maka ia segera mengumpulkan para dukun dan paranormal untuk menakbirkan mimpinya dan meminta penunjuk apa yang sebenarnya yang bakal terjadi. Mereka berkata, akan lahir seorang anak lelaki dari kalangan kaum Bani Israel yang menjadi sebab kehancuran Mesir dan berada di bawah kekuasaannya. Oleh sebab itu, maka Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang bertindak di bumi Mesir dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 5. Orang yang bertindak dimaksudkan adalah Bani Israel. Merekalah yang memproyeksikan untuk menjadi pemimpin di bumi Mesir, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran Fir'aun benar-benar menjadi kenyataan. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Kemudian Fir'aun benar-benar melakukan tindakan tersebut agar jangan sampai muncul seorang anak lelaki yang bernama Musa, sebagaimana yang diinformasikan oleh Ahlul Kitab. Karenanya ia membentuk tim yang bertugas untuk menyensus setiap wanita yang mengandung dan menunggu kelahirannya. Jika wanita tersebut melahirkan anak lelaki, maka langsung dibunuhnya saat itu juga.